Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai homonim, polisemi, meronimi, sinonim dan kesinoniman, dan kemunculan sinonim. Mari kita mulai. Materi yang pertama yaitu homonim atau homonimi. Kata homonim atau homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma yang artinya nama dan hono artinya sama. Dan secara harfiah, homonim atau homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, Verhaar dalam Abdul Khair tahun 2009 halaman 94 memberi definisi homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frase atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain juga berupa kata, frase atau kalimat tetapi maknanya tidak sama. Umpamanya, antara kata pacar yang berarti inai dengan pacar yang berarti kekasih. Antara kata bisa yang berarti racun ular dengan kata bisa yang berarti sanggup, dapat, dan mampu. Contoh lain, antara kata baku yang berarti standar dengan baku yang berarti saling. Atau antara kata bandar yang berarti pelabuhan, bandar yang berarti parit, dan bandar yang berarti pemegang uang dalam perjudian. Jika dalam bentuk kalimat, umpamanya antara kalimat saya bisa berenang dengan kalimat Yogi terkena bisa ular. Kata bisa pada kalimat saya bisa berenang memiliki makna mampu, dan kata bisa pada kalimat Yogi terkena bisa ular memiliki makna racun. Jadi, pada kedua kalimat tersebut memiliki kata yang sama yaitu bisa, namun konsepnya yang berbeda. Hubungan antara kata bisa dengan arti racun ular dan kata bisa dengan arti sanggup, dapat, dan mampu inilah yang disebut homonim. Jadi, kata bisa yang pertama berhomonim dengan kata bisa yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Karena hubungan homonimi ini bersifat dua arah. Hubungan antara dua buah kata yang homonim bersifat dua arah, artinya kalau kata bisa yang berarti racun ular homonim dengan kata bisa yang berarti sanggup, maka kata bisa yang berarti sanggup juga homonim dengan kata bisa yang berarti racun ular. Khair tahun 2009 halaman 95 menyatakan ada dua kemungkinan sebab terjadinya homonim. Yang pertama, bentuk-bentuk yang berhomonimi itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya, kata bisa yang berarti racun ular berasal dari bahasa Melayu dengan kata bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Dan kata bang yang berarti azan berasal dari bahasa Jawa, dengan kata bang yang berarti kakak laki-laki berasal dari bahasa Melayu atau dialek Jakarta. Kedua, bentuk-bentuk yang berhomonimi itu terjadi sebagai hasil proses morfologi. Umpamanya, kalimat ibu sedang mengukur kelapa di dapur dengan kalimat petugas agraria itu mengukur luasnya kebun kami. Kata mengukur pada kalimat ibu sedang mengukur kelapa di dapur berasal dari gabungan morfem me dan kukur yang menjadi mengukur. Sementara kata mengukur pada kalimat petugas agraria itu mengukur luasnya kebun kami berasal dari gabungan morfem me dan ukur yang menjadi mengukur. Selain itu, homonimi ini pun dapat terjadi pada tataran morfem, tataran kata, tataran frase, dan tataran kalimat. Homonimi antar morfem yaitu antara morfemnya pada kalimat ini buku saya, itu bukumu, dan yang di sana bukunya berhomonimi dengan morfemnya pada kalimat mau belajar tetapi bukunya belum ada. Morfemnya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, sedangkan morfemnya yang kedua menyatakan sebuah buku tertentu. Homonimi antar kata yaitu antara kata bisa yang berarti racun ular dengan kata bisa yang berarti sanggup, dapat. Contoh lain yaitu antara kata semi yang berarti tunas dan kata semi yang berarti setengah.
Homonimi antar frase yaitu antara frase orang tua yang berarti ayah ibu dengan frase orang tua yang berarti orang yang sudah tua. Contoh lain yaitu antara frase lukisan Yusuf yang berarti lukisan milik Yusuf dan lukisan Yusuf yang berarti lukisan hasil karya Yusuf serta lukisan Yusuf yang berarti lukisan wajah Yusuf. Dan homonimi antar kalimat, misalnya antara kalimat istri lurah yang baru itu cantik, yang berarti lurah yang baru diangkat itu mempunyai istri yang cantik, dan kalimat istri lurah yang baru itu cantik, yang berarti lurah itu baru menikah lagi dengan seorang wanita yang cantik. HR tahun 2009 halaman 97 menyatakan terdapat dua istilah yang sama dengan homonimi, yaitu homofoni dan homografi. Jika homonimi dilihat dari bentuk satuan bahasanya, maka homofoni yang berasal dari kata homo yang artinya sama dan fon yang artinya bunyi dilihat dari segi bunyi, dan homografi yang berasal dari kata homo yang artinya sama dan grafi yang artinya tulisan dilihat dari segi tulisan. Untuk homofoni, dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang homofon tetapi ditulis dengan ejaan yang berbeda karena ingin memperjelas perbedaan makna. Misalnya, kata bank dan bank yang bunyinya persis sama tetapi maknanya berbeda. Bank adalah lembaga yang mengurus lalu lintas uang, sedangkan bank adalah bentuk singkat dari abang yang berarti kakak laki-laki. Contoh lain adalah kata sanksi yang berhomofon dengan kata sanksi. Sanksi berarti akibat, konsekuensi, seperti dalam kalimat, apa sanksinya kalau belum membayar uang SPP? Sedangkan kata sanksi yang berarti ragu, seperti dalam kalimat, saya sanksi, apakah dia akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu? Untuk homografi, dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang tulisannya sama, sedangkan lafalnya atau bunyinya tidak sama atau tidak homofon. Umpamanya, antara kata teras yang dilafalkan teras yang berarti inti kayu dengan kata teras yang dilafalkan teras yang berarti lantai yang agak ketinggian di depan rumah. Contoh lain yaitu antara kata sedan yang dilafalkan sedan yang berarti tangis kecil, isak, dengan kata sedan yang dilafalkan sedan yang berarti sejenis mobil penumpang. Itu dia materi mengenai homonim atau homonimi. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan belajar mengenai polisemi. HR tahun 2009 halaman 101 menyatakan bahwa polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya yaitu kata kepala. Dalam bahasa Indonesia, kata kepala memiliki 6 makna. Yang pertama, bagian tubuh dari leher ke atas seperti terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang penting atau terutama seperti pada kepala susu, kepala meja, dan kepala kereta api. Ketiga, bagian dari suatu yang berbentuk bulat seperti kepala, seperti pada kepala paku dan kepala jarum. 4. Pemimpin atau ketua seperti pada kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala stasiun. 5. Jiwa atau orang seperti dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp5.000. Dan 6. Akal budi seperti dalam kalimat badannya besar tetapi kepalanya kosong. Menurut pembicaraan terdahulu, setiap kata hanya memiliki satu makna, yakni yang disebut makna leksikal atau makna yang sesuai dengan referennya. Umpamanya, makna leksikal kata kepala tersebut adalah bagian tubuh manusia atau hewan dari leher ke atas.
Makna leksikal ini yang sesuai referennya mempunyai banyak unsur atau komponen makna. Kata kepala tersebut antara lain memiliki komponen makna yang pertama, terletak di sebelah atas atau depan. Kedua, merupakan bagian yang penting. Tanpa kepala, manusia tidak bisa hidup, tetapi tanpa kaki atau lengan masih bisa hidup. Ketiga, berbentuk bulat. Dalam perkembangan selanjutnya, komponen-komponen makna ini berkembang menjadi makna-makna tersendiri. Pada frase kepala surat dan kepala susu, komponen terletak di sebelah ataslah yang diterapkan sebagai makna. Pada frase kepala paku dan kepala jarum, komponen makna berbentuk bulatlah yang diterapkan sebagai makna. Kita ambil contoh lain. Kata kaki yang memiliki 3 komponen makna, yang pertama yaitu anggota tubuh manusia, juga binatang, kedua terletak di sebelah bawah, dan yang ketiga berfungsi sebagai penopang untuk berdiri. Komponen makna adalah makna asal yang sesuai dengan referen, atau juga makna leksikal dari kata itu. Dalam perkembangan selanjutnya, komponen makna berkembang menjadi makna tersendiri untuk menyatakan bagian dari segala sesuatu yang terletak di sebelah bawah, seperti dalam frase kaki gunung dan kaki bukit. Komponen makna juga berkembang jadi makna sendiri untuk menyatakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai penopang, seperti dalam frase kaki meja dan kaki kamera. Sampai sini pastinya sudah jelas ya perbedaan antara homonimi dan polisemi. Perbedaannya yaitu homonimi bukanlah sebuah kata, melainkan 2 buah kata atau lebih yang kebetulan bentuknya sama. Sementara polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Ada satu lagi perbedaan antara homonimi dan polisemi, yaitu makna-makna pada bentuk-bentuk homonimi tidak ada kaitan atau hubungannya sama sekali antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan makna-makna pada kata yang polisemi masih ada hubungannya karena memang dikembangkan dari komponen-komponen makna kata-kata tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi yang ketiga, yaitu meronimi. Markum tahun 2017 halaman 67 menyatakan bahwa meronimi mirip dengan hiponim, yakni hubungan antar makna yang merupakan hubungan bagian dengan keseluruhan. Untuk mudahnya, kita bahas langsung contohnya. Kata seperti dinding adalah bagian dari rumah. Rangkaian kata yang pertama yaitu dinding yang merupakan bagian dari yang kedua disebut meronim atau partonim. Sedangkan rangkaian kedua yaitu rumah yang merupakan induknya disebut holonim. Jadi, dinding adalah meronim rumah. Hubungan antara kedua pasangan induk dan bagian itu disebut hubungan meronimi. Contoh lain yaitu mesin dengan mobil, jeruji dengan roda, ranting dengan pohon. Berikut ciri prototipe untuk menentukan hubungan meronimi. Cruz dalam Muhadjir Markum tahun 2017 halaman 67 memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya hubungan meronimi antar dua kata. Yang pertama yaitu merupakan bagian yang wajib. Sifat benda itu harus merupakan bagian yang diperlukan oleh induknya, seperti antara kukusan terhadap dandang sebagai alat menanak nasi merupakan benda yang wajib ada. Tanpa kukusan, dandang tak berfungsi sebagai penanak nasi, maka keduanya dapat dikatakan memiliki hubungan meronimi, sama seperti setir atau roda untuk mobil. Pada contoh tersebut, kukusan misalnya merupakan benda yang terpisah dari holonimnya yaitu dandang. Tetapi ada pula meronim yang tak terpisahkan dari holonimnya, misalnya jari dengan telapak tangan. Telapak tangan tanpa jari rasanya aneh. Oleh Cruz dalam Muhadjir Markum tahun 2017 halaman 67, meronim semacam itu disebut ciri wajib yang kanonik.
Yang kedua yaitu bersifat integral. Sebagai meronim, ada yang memiliki hubungan lebih integral dari lainnya. Misalnya, telapak tangan merupakan bagian dari lengan dan bahwa telapak tangan melekat pada lengan adalah normal. Sama seperti pegangan melekat pada pintu. Tetapi, jejari melekat kepada telapak tangan atau pegangan melekat ke sendok terasa aneh. Yang ketiga yaitu keterpisahan. Sejumlah bagian suatu pusat merupakan bagian yang lebih terpisah dari pusatnya. Pusat dan bagian itu dapat dipisahkan tanpa membuat kerusakan. Artinya, bagian itu menjadi bagian yang jelas, sama seperti dapat dipisahkannya lengan dan badan. Tetapi, ada bagian yang tidak jelas, misalnya ujung lidah yang sulit dipisahkan dari batang lidahnya. Dan yang keempat yaitu motivasi. Secara umum, bagian yang baik memiliki fungsi yang jelas terhadap keseluruhan. Misalnya, pegangan pintu adalah alat untuk membuka pintu. Roda dengan mobil memiliki fungsi yang jelas agar mobil dapat bergerak lancar. Menurut Saed dalam buku Muhadjir Markum tahun 2017 halaman 68, sejumlah hubungan bagian keseluruhan seperti hubungan keanggotaan dengan kelompoknya dapat juga digolongkan ke dalam hubungan meronimi, seperti pohon dengan hutan, buku dengan kepustakaan, tetesan dengan cairan, dan lembar dengan kertas. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi yang keempat, yaitu sinonim dan kesinoniman. Secara etimologi, kata sinonim atau sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan shin, yang berarti dengan. Maka, secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaar dalam Abdul Khair tahun 2009 halaman 83 mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Bunga, kembang, dan puspa adalah tiga buah kata yang bersinonim. Mati, wafat, meninggal, dan mampus adalah 4 buah kata yang bersinonim. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi, kalau kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kata bunga. Menurut Gusta tahun 1971 halaman 89 dan Ullman tahun 1972 halaman 141 menyatakan bahwa dua buah kata yang bersinonim kesamaannya tidak bersifat mutlak. Sebab ada prinsip umum semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda maka makna pun akan berbeda walaupun perbedaannya hanya sedikit. Demikian juga kata-kata yang bersinonim, karena bentuknya berbeda maka maknanya pun tidak persis sama. Jadi, makna kata buruk dan jelek tidak persis sama. Andai kata mati dan meninggal itu maknanya persis sama, tentu kita dapat mengganti kata mati dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing dengan kata meninggal menjadi tikus itu meninggal diterkam kucing. Menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 66 sampai halaman 87 terdapat 5 faktor ketidakmungkinan untuk menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim. Yang pertama yaitu faktor waktu. Misalnya, kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan, namun keduanya tidak mudah dipertukarkan karena kata hulu balang hanya cocok untuk situasi kuno, klasik, atau arkais, sedangkan kata komandan hanya cocok untuk situasi masa kini atau modern. Kedua, faktor tempat atau daerah. Misalnya, kata saya dan beta adalah bersinonim, tetapi kata beta hanya cocok untuk digunakan dalam konteks pemakaian bahasa Indonesia Timur atau Maluku, sedangkan kata saya dapat digunakan secara umum di mana saja. Ketiga, faktor sosial.
Misalnya, kata aku dan saya adalah dua buah kata yang bersinonim, tetapi kata aku hanya dapat digunakan untuk teman sebaya dan tidak dapat digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang status sosialnya lebih tinggi. Keempat, faktor bidang kegiatan. Misalnya, kata tasawuf, kebatinan, dan mistik adalah tiga buah kata yang bersinonim. Namun, kata tasawuf hanya lazim dalam agama Islam, kata kebatinan untuk yang bukan Islam, dan kata mistik untuk semua agama. Contoh lain, kata matahari bersinonim dengan kata surya, tetapi kata surya hanya cocok atau hanya lazim digunakan dalam sastra, sedangkan kata matahari dapat digunakan secara umum. Dan yang kelima yaitu faktor nuansa makna. Misalnya, kata-kata melihat, melirik, melotot, meninjau, dan mengintip adalah kata-kata yang bersinonim. Kata melihat memang bisa digunakan secara umum, tetapi kata melirik hanya digunakan untuk menyatakan melihat dengan sudut mata. Kata melotot hanya digunakan untuk melihat dengan mata terbuka lebar. Kata meninjau hanya digunakan untuk melihat dari tempat jauh atau tempat tinggi, dan kata mengintip hanya cocok digunakan untuk melihat dari celah yang sempit. Contoh lain, kata hotel bersinonim dengan kata penginapan, tetapi kata penginapan termasuk juga hotel, losmen, dan motel. Menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 87-88 menyatakan bahwa bersinonim banyak terjadi antara satuan-satuan bahasa lainnya. Yang pertama yaitu sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat, seperti antara dia dengannya, antara saya denganku dalam kalimat minta bantuan dia, minta bantuannya, bukan teman saya, bukan temanku. Kedua, sinonim antara kata dengan kata, seperti antara kata mati dengan meninggal, antara kata buruk dengan jelek. Ketiga, sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya, seperti antara kata meninggal dengan frase tutup usia dan antara kata hamil dengan frase duduk perut. Keempat, sinonim antara frase dengan frase, seperti antara frase ayah ibu dengan orang tua dan frase mobil baru dengan mobil yang baru. Dan yang kelima yaitu sinonimi antar kalimat dengan kalimat, seperti antara kalimat adik menendang bola dengan kalimat bola ditendang adik. Hal yang perlu diperhatikan dalam kesinoniman yaitu, yang pertama, tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim. Misalnya, kata beras, salju, batu, dan kuning tidak memiliki sinonim. Kedua, ada kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak pada bentuk jadian. Misalnya, kata benar dengan kata betul, tetapi kata kebenaran tidak bersinonim dengan kata kebetulan. Ketiga, ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar, tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadian. Misalnya, kata jemur tidak mempunyai sinonim, tetapi kata menjemur ada sinonimnya, yaitu mengeringkan, dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Dan yang keempat yaitu, ada kata-kata yang dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam arti kiasan justru mempunyai sinonim. Misalnya, kata hitam dalam makna sebenarnya tidak ada sinonimnya, tapi dalam arti kiasan ada sinonimnya, yaitu gelap, mesum, buruk, jahat, dan tidak menentu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi yang kelima, yaitu kemunculan sinonim. J.D. Parera tahun 2004 halaman 64 menyatakan bahwa terdapat alasan mengapa munculnya sinonim.
Yang pertama yaitu sinonim muncul antara kata asli dan kata serapan, seperti kata serapan temperatur bersinonim dengan kata asli suhu, kata serapan aktivitas bersinonim dengan kata asli kegiatan, dan kata serapan presiden bersinonim dengan kata asli kepala negara. Kedua, sinonim muncul antara bahasa umum dan dialek, seperti cabe dan lombok, selamat malam dan malam baik, kaya dan seperti. Ketiga, sinonimi muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah, seperti kata umum contoh dengan kata ilmiah sampel, kata umum hemat dengan kata ilmiah ekonomis. Keempat, sinonimi muncul antara bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. Salah satu ciri bahasa anak-anak ialah pengulangan suku kata. Misalnya, papa, mama, gigi, dada, dan pipi, lalu dimunculkan bentuk pipis, mamam, dan mimi. Kelima, sinonimi muncul untuk kerahasiaan. Untuk kerahasiaan dapat saja dimunculkan kata-kata rahasia untuk instansi pengamanan tertentu atau intel. Dalam profesi, misalnya profesi penjahat, antar geng, dan antar remaja. Dalam antar remaja, kata bokap, nyokap adalah sinonim dengan kata ayah dan ibu. Dan yang keenam yaitu sinonimi muncul karena kolokasi. Seperti kata indah bersinonim dengan kata cantik, tetapi dibatasi kolokasinya. Kata indah sudah dihubungkan dengan keadaan alam, misalnya pemandangan yang indah. Sedangkan kata cantik dihubungkan dengan manusia perempuan, misalnya gadis yang cantik. Selesai sudah materi pembelajaran kita mengenai homonim, polisemi, meronimi, sinonim dan kesinoniman, dan kemunculan sinonim. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.